Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ismail. Di sini saya akan membawakan tema yaitu perundingan PKB atau proses perundingan perjanjian kerja bersama matkul hubungan industri tugas akhir semester 5. Oke, sebelum dimulai ada pantun dulu nih. Dari Jakarta pergi ke Medan, singgah sebentar di Sibolaga. Selamat pagi saya ucapkan untuk teman-teman audiens semua. Oke, langsung saja ke materi ya teman-teman. Perjanjian kerja bersama atau PKB merupakan salah satu sarana yang strategis dalam pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan. Apabila dilihat dari cara pembuatannya, berbeda dengan peraturan perusahaan, perundingan PKB dilakukan secara musyawarah antara serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha. Oleh karena itu, kedua belah pihak akan mengetahui secara jelas hak dan kewajiban masing-masing dengan cara menumbuh kembangkan rasa saling pengertian, saling menghargai, dan saling mempercayai. Ketahui lebih lanjut mengenai bagaimana proses perundingan PKB. Kemudian ada rumusan masalah yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah bagaimana bila 1 tahun perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja atau serikat buruh, kemudian serikat pekerja atau serikat buruh mana yang dapat berunding dengan perusahaan. Kemudian ada rumusan masalah yang kedua yaitu apakah dapat dilakukan pengecekan untuk menentukan SP atau SB yang dapat berundingkan. Kemudian yang ketiga ada bagaimana tahap-tahap perundingan PKB. Yang keempat ada apa saja yang harus dilampirkan ketika ingin mendaftarkan PKB ke Dinas Tenaga Kerja. Kemudian ada yang kelima, apa tujuan dari pendaftaran PKB tersebut? Media sosial mempengaruhi kesejahteraan psikologis remaja. Oke, lanjut. Yang pertama adalah bagaimana bila dalam 1 tahun atau dalam satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh mana yang dapat berunding PKB dengan perusahaan? Yang pertama adalah serikat pekerja atau serikat buruh yang dapat berunding dengan perusahaan adalah yang pertama, SP atau SB yang berlaku anggota lebih dari 50% dari jumlah seluruh buruh yang ada di perusahaan. Kemudian yang kedua, apabila tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50%, maka SP atau SB tersebut dapat mewakili pekerja atau buruh dalam perundingan PKB setelah mendapatkan dukungan dari pekerja atau buruh lain luar anggota SB sehingga menentukan syarat lebih dari 50%. Melalui sebuah pemungutan suara, Pasal 18 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Permenaker 28/2014. Kemudian yang keempat syaratnya itu bila dalam perusahaan memiliki lebih dari satu SP atau SB, maka yang dapat berunding adalah maksimal 3 SP atau SB atau gabungan SP atau SB yang jumlah anggotanya minimal 10% dari seluruh buruh yang ada di perusahaan. 3 SP atau SB yang dimaksud ditentukan sesuai peringatan berdasarkan jumlah anggota yang terbanyak. Permenaker 28/2014. Adapun aturan ini sebagaimana kita ketahui merupakan aturan yang menyelaraskan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 115 garing FUU strip 7 strip 2009, maaf.
tanggal 10 November 2009, di mana kala itu Serikat Pekerja atau SP, BCA Bersatu mengajukan permohonan peninjauan SP. Nah, Bersatu menunjang peninjauan SP pasal 120 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada Mahkamah Konstitusi karena dinilai melanggar hak buruh untuk berunding. Kemudian pasal AQO yang telah dicabut menyebutkan dalam hal ini perusahaan terdapat lebih dari satu SP atau SB, maka berhak berunding adalah SP atau SB yang jumlah anggotanya lebih dari 50% dari seluruh jumlah pekerja atau buruh di perusahaan tersebut. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah apakah dapat dilakukan pengecekan untuk menentukan SP atau SB yang dapat berunding? Nah, ya, pengecekan yang dimaksud dalam dilakukan atas permintaan perusahaan dengan memverifikasi keanggotaan SP atau SB. Verifikasi dilakukan oleh panitia yang terdiri dari wakil pengurus, SP atau SB, yang ada di perusahaan dengan disaksikan oleh wakil instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan perusahaan. Kemudian, pengusaha maupun SP atau SB dilarang melakukan tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan verifikasi. Pasal 20 Permenaker nomor 28 tahun 2014. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana tahap-tahap perundingan PKB. Terdapat berbagai tahap-tahap perundingan PKB yang disusun oleh berbagai pihak. Biasanya disusun berdasarkan pengalaman tim, kemudian tim perundingan, kemudian melakukan perundingan. Berikut tahap yang dapat dicoba atau disusun berdasarkan pengalaman tersebut serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker Nomor 28 Tahun 2014. Tahap pertama yaitu adalah tahap persiapan. Yang perlu diperhatikan dalam tahap persiapan adalah yang pertama, kesiapan fisik dan mental. Yang kedua, mempersiapkan data dan informasi seperti hasil konsultasi dengan perangkat organisasi SP atau SB dan pihak lain yang relevan, kemudian menggali aspirasi anggota dengan cara mewawancarai atau angket, kemudian mencari dan mempelajari PKB dan perusahaan lain yang sejenisnya. Kemudian ada lagi mencari dan mempelajari data produksi, data investasi, data penjualan, dan lain sebagainya. Nah, dalam tahap persiapan ini, yang ketiga adalah membuat draft PKB. Draft PKB sesuai versi SP atau SB dan siap ditukarkan dengan versi pengusaha. Kemudian yang keempat adalah SP atau SB mengajukan permintaan berunding dengan pengusaha. Yang kelima, pengusaha dapat meminta verifikasi keanggotaan SB atau SB-nya. Kemudian ada yang keenam adalah mempersiapkan tim perunding. Tim perunding ini adalah pihak dan pihak SB menunjuk pihak perunding dengan ketentuan masing-masing paling banyak 9 orang dengan kuasa penuh. Nah, terus yang ketujuh adalah menyepakati tata tertib atau aturan perundingan yang sekurang-kurangnya memuat yang pertama, tujuan pembuatan data tata tertib, kemudian susunan tim perunding, kemudian lamanya masa perundingan, terus materi perundingan, kemudian tempat perundingan, tata cara perundingan, cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan atau perundingan, kemudian sahnya perundingan dan biaya perundingan. Oke. Kemudian ada tahapan yang kedua adalah tahap perundingan. Yang perlu diperhatikan dalam tahap perundingan sebagai berikut. Yang pertama adalah mempertukarkan draft PKB masing-masing pihak. Jadi gunanya mempertukarkan adalah kita bisa mengetahui pihak A dan pihak B
mempunyai draft seperti apa, seperti itu. Kemudian mengimpe meng mengintervensi, hal-hal yang sudah mempunyai titik temu, dan hal-hal yang belum disepakati, yang harus disepakati, gitu. Kemudian yang ketiga, dimulai dari topik yang sederhana hingga yang sulit disepakati. Pada topik yang sulit, coba lewatkan terlebih dahulu dan kembali lagi ke topik tersebut setelah topik lainnya sudah disepakati. Karena itu gunanya untuk mempersingkat waktu dalam perundingan. Kemudian yang keempat adalah menjaga suasana keterbukaan dan kekeluargaan. Kemudian bila suasana memanas, perundingan dapat diistirahatkan. Setelah perundingan dapat dilanjutkan kembali. Kemudian ada tahap penyusunan. Tahap penyusunan yang perlu diperhatikan dalam tahap penyusunan sebagai berikut. Yang pertama adalah item-item yang disepakati disusun menjadi konsep perjanjian kerja bersama, kemudian membentuk tim kecil yang anggotanya terdiri dari wakil kedua belah pihak untuk menyusun redaksional. Kemudian yang ketiga adalah perlu diperhatikan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Hindari kalimat-kalimat yang memiliki banyak makna dan tidak dapat diimplementasikan. Kemudian yang keempat adalah jika diperlukan dapat dibuat penjelasan pasal-pasal. Kemudian ada hasil tim kecil dibahas dalam rapat pleno tim perundingan. Kemudian ada PKB yang telah disepakati ditandatangani oleh direksi atau pemimpin perusahaan, ketua dan sekretaris SP atau SB yang terlibat dalam perundingan. Dalam hal PKB ditandatangani oleh wakil direksi atau wakil pemimpin perusahaan. Harus melampirkan surat kuasa khusus dari direksi atau pemimpin perusahaan. Kemudian ada tahap pendaftaran. Tahap pendaftaran yang pertama adalah pengusaha wajib mendaftarkan PKB kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan ketentuan. Yang pertama, untuk perusahaan yang dapat hanya dalam satu wilayah, kabupaten atau kota, kepada dinas ketenagakerjaan atau kabupaten. Kemudian yang kedua adalah perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu kabupaten atau kota, provinsi kepada dinas ketenagakerjaan provinsi. Kemudian yang ketiga ada untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu provinsi kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kemudian ada pengajuan pendaftaran PKB, harus melampirkan naskah PKB yang telah ditandatangani di atas materai cukup. Kemudian ada pengajuan pendaftaran PKB dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Permenaker tahun 2014 nomor 28. Kemudian dinas atau Kementerian Ketenagakerjaan harus meneliti kelengkapannya, persyaratan formulir, dan wajib menerbitkan surat keputusan pendaftaran PKB dalam waktu paling lama 4 hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran. Kemudian yang kelima, bila persyaratan tidak terpenuhi dan atau terdapat materi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dinas atau kementerian mengembalikan pendaftaran kepada para pihak atau agar dipenuhi atau diperbaiki. Dalam hal kedua belah pihak tetap bersepakat atau tidak mengganti PKB tersebut, maka dinas kementerian dan kementerian harus memberikan catatan mengenai pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sesuai yang tertulis dalam pasal 31 ayat 5 dan ayat 5, ayat 6 dan 7 Permenaker nomor 28 tahun 2014. Kemudian ketentuan yang demikian tentu membingungkan karena aturan Kemenaker khususnya pasal 124 ayat 2 dan ayat 3
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mewajibkan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PKB yang demikian batal demi hubungan dan yang berlaku adalah ketentuan dan dalam peraturan perundang-undangan. Dapat kami jelaskan dalam hal ini, yang berlaku adalah undang-undang mengikat peraturan Menteri Tenaga Kerja adalah peraturan yang berada di bawah undang-undang. Menurut hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian yang kelima adalah tahap sosialisasi. Pada tahap ini sebagaimana diatur pada pasal 126 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha dan SP atau SB wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB. Kemudian yang kedua adalah pengusaha dan SP atau SB wajib memberitahukan isi PKB atau perubahannya kepada seluruh pekerja atau buruh. Kemudian yang ketiga, pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah PKB kepada setiap pekerja atau buruh atas biaya perusahaan. Oke, kemudian masalah yang keempat adalah apa saja yang harus dilampirkan ketika ingin mendaftarkan PKB ke Dinas Tenaga Kerja. Oke, jawabannya. Pengajuan pendaftaran PKB harus melampirkan yang pertama, surat permohonan pendaftaran yang ditunjukkan kepada dinas, kementerian, atau ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, naskah PKB yang dibuat lengkap 3, bermaterai cukup dengan telah ditandatangani oleh pengusaha atau SP dan SB. Kemudian yang ketiga adalah fotokopi nomor pencatatan SP atau SB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Kemudian yang keempat adalah surat pernyataan bahwa SP atau SB yang bersepakat adalah SP atau SB sesuai dengan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang perlu dilampirkan ya ketika ingin mendaftarkan PKB ke Dinas Tenaga Kerja. Nah, yang kelima, ada rumusan masalah yang kelima, itu apa? Apa tujuan dari pendaftaran PKB tersebut? Tujuan dari pendaftaran PKB, kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dimaksudkan sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di perusahaan. Dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadinya perselisihan pelaksanaan PKB sesuai pasal 30 ayat 2 Permenaker nomor 28 tahun 2014. Sekian, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum menutup, ada pantun. Sungguh indah burung cendrawasih, banyak ditemui di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh lampirkan di kolom komentarnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.